Salam saudara-saudara. Saya melihat media sosial punya peranan yang begitu besar hari-hari ini untuk menyebarkan suatu pesan. Dan salah satu pesan yang luar biasa dibagikan hari-hari ini adalah pengajaran firman Tuhan yang alkitabiah. Tetapi media sosial pun juga dipakai oleh iblis untuk menyebarkan ajarannya. Dan tidak heran ada begitu banyak orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menyebarkan ajaran yang sesat. Saudara-saudara, ternyata kalau kita baca firman Tuhan, ajaran yang sesat itu bukan muncul dari luar gereja. Tetapi ajaran yang sesat itu muncul dari dalam gereja. Yesus sendiri pernah mengingatkan bahwa salah satu tanda awal penderitaan di akhir zaman adalah yang pertama itu terjadi yang namanya penyesatan. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 yang ke-8, orang akan pergi kemana-mana dan berkata bahwa dia adalah Mesias. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya menemukan satu kesimpulan bahwa salah satu tanda dari orang yang menyebarkan ajaran yang sesat adalah dia mencoba untuk menyelewengkan atau mengalihkan perhatian kita dari Yesus. Saya memberikan beberapa tanggapan kemarin tentang pendeta Era Sabdono yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Yahweh dan Yahweh itu bukan Yesus. Saya melihat bahwa ada satu indikasi yang kecil sekali tapi berdampaknya sangat besar, yakni ketika dia berkata Yesus bukan juru selamat atau Yesus hanya instrumen daripada Yahweh, maka itu sedang mengalihkan perhatian kita dari Yesus yang adalah sang juru selamat. Yang kedua, saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berpesan kepada jemaat-jemaat atau penatua-penatua yang ada di Efesus dalam Kisah Para Rasul pasal ke-20. Dia berkata bahwa ketika aku pergi nanti, engkau akan disesatkan atau kalian akan disesatkan, dan orang-orang dari dalam kalian sendirilah yang akan melakukan penyesatan. Jadi kalau saya dan saudara melihat hari-hari ini kekristenan itu begitu menarik, begitu luar biasa, tapi kenapa kok mereka bisa sesat bahkan menyesatkan? Memang saudara-saudara, penyesatan itu selalu dibungkus dengan atribut-atribut, aksesoris-aksesoris, ornamen-ornamen kekristenan yang menarik. Sehingga ada banyak orang yang tertipu. Ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang palsu. Contohnya, saya dan saudara adalah orang-orang yang awam, yang tidak bekerja di dunia perbankan. Saya dan saudara tidak bisa membedakan uang yang asli dengan uang yang palsu. Tapi orang yang bekerja di dunia perbankan, dia bisa membedakan uang yang benar atau uang yang asli dengan uang yang palsu. Seorang pandai emas atau seorang tukang emas, dia akan bisa membedakan mana emas dan juga mana imitasi. Nah, saudara-saudara, kita perlu untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita tidak mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya dan saudara akan mudah sekali untuk disesatkan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, penyesatan itu bisa terjadi karena ada orang yang memberikan pikirannya untuk disesatkan. Saya coba baca satu firman Tuhan, 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara lihat ayat yang ketiga di situ, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi orang bisa disesatkan, saudara-saudara, karena pikirannya mau disesatkan. Bagaimana pikirannya bisa disesatkan? Karena dia memberikan pikirannya yang tidak mau dikuasai oleh firman yang murni, sehingga dikendalikan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Saya mau dorong semua orang Kristen yang menonton video ini, ayo saudara-saudara, terlibatlah di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar. Doktrin kekristenan saudara harus belajar. Ketika saudara tidak bisa mengerti membaca firman Tuhan, bertanyalah kepada hamba-hamba Tuhan yang punya kompeten, yang bisa menjelaskan. Bahkan saudara-saudara bisa jadi orang-orang Kristen yang akan menilai
ajaran ini mana yang benar ataupun juga mana yang palsu. Dan yang terakhir, saudara boleh diberkati dengan pengajaran seorang hamba Tuhan. Tapi ingat, sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan, dia pun juga manusia. Dia bisa untuk dipakai oleh iblis untuk melakukan penyesatan, dan saudara pun juga bisa terlibat di dalam penyesatan. Jangan mengidolakan pribadi dari hamba Tuhan tersebut, tapi mengidolakan pengajaran yang dia sebarkan yang sesuai dengan Injil Kristus. Kalau saudara mengidolakan pribadi hamba Tuhan, maka apapun yang dikatakan, sekalipun itu salah, sekalipun itu menyesatkan, saudara akan mengikuti, dan tanpa sadar saudara sedang terlibat di dalam penyesatan. Dan Alkitab berkata dengan jelas, orang yang menyesatkan bahkan yang disesatkan tidak akan memiliki kerajaan sorga dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara. Ayo semangat untuk terus mengenal Tuhan. Haleluya. Amin.